Baik, ini room kelompok berapa ini? Kelompok 6, Bapak. Kelompok 6, oke. Ya, silakan tampilkan, Anda arahkan kamera ke ini ya, bentar saya pin ya. Terus siapa yang oke. eh bisa diceritakan dulu tentang apa namanya? Awalnya mau ide-ide awalnya mau membuat media tentang apa ini? Begini, Bapak. Di sini kami kan ini pakai sensor yang suhu. Nah, nanti data-data suhunya itu eh, buat kayak data-data untuk nyari analisis data seperti rata-rata, median, dan modus begitu, Bapak. Suhu yang dimaksud suhu badan, Suhu ruangan. suhu ruangan. Sebentar, fluktuasi fluktuasi suhu ruangan itu kan nggak terlalu ini. Iya, nggak terlalu jauh gitu. Tapi kemarin itu kita coba, itu ada data yang 29 derajat, 30 derajat, 31 derajat, seperti itu, Bapak. Oke, tampilkan ininya, HP ya. HP. Hasilnya ya, Bapak. Ya, dikontrol pakai HP kan ya? Iya, nah itu kemarin kita udah sekalian buat laporan gitu, Bapak. Sekalian laporannya itu isinya kayak tahap-tahap sama hasilnya. Jika menampilkan langsung laporannya, apakah boleh, Bapak? Laporannya ditampilkan di apa? Di Display. ini, share screen, ya. Mana? Coba tampil. Bentar. Ini laporannya, Bapak. Sampai Nah, ke proses dimulai dari proses pembuatan dulu. Enggak. ah, Pembuatan pertama itu pada blinknya, oke. Terus terus ini eh, sudah suhu ya suhu. Nah, selanjutnya naik naik kami ke atas. Nah, ini ya. ya Pakai pakai eh, gauge. ya yang gini ya apa namanya? Terus kayak speedometer ya. Oke, Oke. Bapak. Kemudian Selanjutnya ke program Arduino-nya. Kita mm, buat itu. codingan. Ini Mm, tokennya dari Blink-nya. Terus ya. ini include-nya itu dari apa? Manajernya, library manajernya. ah, Terus ini password dari WiFi-nya yang dipakai. Ini pakai WiFi kos waktu itu, Bapak. oke.
Sama ya, Terus di setting sama ya. ya, setting sama. Waktu Oke. itu terus ini setting program untuk eh, suhu sama kelembapannya, Bapak. Boleh di ini, coba view, klik view Apa tuh ya? atas. View, View. ini kanan ya, atasnya lagi. Kanan, kanan. Nggak kelihatan. Sebentar, Bapak. Oh, ya. Ya, oke, klik. Coba pick width Pick biar with. ya, biar lebar. Bawahnya itu kan ada. Oke. Ya, oke. Nah, udah, oke, agak gede. Udah. Berarti yang tersambung. Oke. Rate temperatur ya. Iya. Humidity itu apa? Humidity itu kelembapan. Ya, betul. Oke. Terus Terus sini perhatikan di sini tuh ada virtual pin-nya harus delay sama. itu 500 apa detik Iya, Bapak. untuk Untuk berubah itunya, suhunya, Bapak. melaporkannya Ya, selang melaporkannya. selang selang 500 detik. Oke. Oke. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk rakitannya kita pakai ini 3 kabel mil-mil, Wemos Hmm. D1R1, project board sama sensor DHT-nya. Ada tambahan nggak device? Tidak ada, Bapak. Pakai yang sudah ada berarti ya? Tidak ada. Oke, ya. Nah, terus ini sambungkan kabel-kabelnya itu dari tiga-tiga ini seperti ke kabel positifnya si sensornya nanti. Terus yang kabel D5 di Wemos-nya itu ke Mm-mm. sensor out-nya, ke sensor yang di out. Terus ke dari kabel GND di Wemos-nya itu ke bagian negatif dari sensornya. Oke, Tampilannya seperti ini, Bapak. ya, ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke link yang ada di HP, Link untuk bikin apa namanya? tampilannya Kontrol di ya. HP. Ya, Oke. kontrol. Nah, ini pilih kan itu di web kita sudah buat device-nya sensor DHT. Nah, otomatis nanti di HP itu langsung ada seperti ini, Bapak. Mm-mm. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini sensor DHT 11 lalu pilih Boleh. edit ini. Mm-mm. Tambahkan gauge ini, lalu pilih data streamnya itu untuk suhu itu V0, untuk kelembapannya itu V1. Ah, ah. Terus batasannya berapa? Pakai apa itu? Batas Suhu, ini kalau suhu suhu kan itu 0 sampai 50 derajat Celcius. pakai Celsius. Kan ada Iya, kayak ada Celcius. Kelvin, ada Fahrenheit, Iya, kita pakai Reaumur, Celcius. Celsius. Oke. Untuk kelembapannya pakai persentase. Oh, persen. Maksimal Ya, 100. maksimal 100. Oke, ya. Terus? Nah, selanjutnya sambungkan ini yang dirakit itu ke laptop dan upload program yang sudah kita buat di Arduino tadi. Mm-mm. Nah, seperti ini nanti. Nanti kalau udah diupload, itu WMOS-nya bakal kedeteksi, habis itu langsung keluar suhunya, Bapak, di HP. Oke, coba sekarang yang kondisi sekarang. Nah, Ntar, nah, yang kondisi sekarang itu, Bapak, eh, anu, tadi saya nyoba upload programnya ke WMOS-nya, tapi WMOS-nya itu gak ngerespon. itu connect ke laptop. Laptop, Ya, nggak connectnya kenapa? gak connect-nya itu gak tahu ya, waktu masalah portnya katanya, Bapak. Errornya di port. Kamu pindah berarti portnya. Sudah, Bapak. Seperti Disesuaikan dengan kondisi awal waktu ini. Kalau pindah, harus dipindah. Portnya itu iya, kan ada beberapa memang. oke. Coba dicek itu dengan decodingnya. Ya, ini mungkin bisa saya tunjukkan itu Bapak juga. ya. Yang ini, Tadi. yang Ya, wordnya ditutup, oke. kemudian tampilkan yang Oke, lagi. codingannya, ya. Terus cocokkan dengan ininya, kan ada kodenya masing-masing itu. Sudah. Itu berapa yang dipakai? Kami coba upload ulang nih Bapak. Define. Itu D5 ya. Iya, Itu di situ D5 atau bukan? D5. Yang 5. Bener udah. Benar, Sudah benar. Bapak.
Terus apa lagi? Ke bawah bisa itu. Ada lagi codingannya. Ntar saya cari pin. Oke, ke bawah lagi. Udah berarti ya. Iya, ini Bapak, bagian ini errornya. Kompat. Bentar. Cannot configure port. Something went wrong. Error message, permission error. A device atau to the system is not function. Tidak berfungsi katanya. Iya, Bapak. Tapi benar D5 ya. Benar, Bapak. Kemarin itu kita juga sudah video. Mm-mm. Oke, Bisa, videonya Bapak. aja nanti ditampilin ya. Ya, mau ditampilin sekarang, tak, Bapak? Nanti aja ya. Oke, Bapak. Saya ke kelompok lain ya. Oke, Bapak. Terima Oke. kasih, Bapak. Ya. Oke. Kelompok 1 ya. Oke, Bapak. Pegang boardnya. Pegang apa, Mbak? Pegang boardnya ada di kelompok 1. Ada. Sudah terangkai belum? Oh, kelompok 1 bareng sama kelompok 7, Pak. Untuk apa IoT-nya. Ya, yang sekarang terangkai punya kelompok 1 atau kelompok 7? Konsepnya sama, tapi materinya berbeda, Bapak. Enggak, maksud saya bisa langsung ditampilkan sekarang. Oh, bisa, Bapak. Oke. Ya, silakan. Ini bareng sama kelompok 7, Bapak. Maksudnya sama itu apanya? Untuk rangkaian IoT-nya itu sama, Bapak. Ya, terus? Tapi untuk materinya itu beda. Oke, Ini oke. kelompok 1 tuh materi perbandingan, sedangkan yang kelompok 7 itu nilai mutlak. Oke, oke. Ya, ada. Arahkan ke boardnya ya. Pakai kamera. Bentar, Terus diceritakan, dipresentasikan proses persiapan, proses ininya ya. Oke, dan saya pin dulu ya. Oke. Yang kelompok mana dulu? Satu dulu. Oke, ini konsep apa tadi? Ini kita pakai sensor ultrasonik kan, Bapak. Suara. Jadi ultrasonik
Coba yang kalau ada sebentar. Siapa yang ngomong sekarang? Akunnya siapa? Dewi, Bapak. Yang lain di mute dulu ya. Oke, terus ultrasonik itu kan suara ya. Ultrasonik itu jarak. Jadi nanti jaraknya itu muncul di ini Bapak, di HP, di Ya. bilik. Ini Bapak. Yang kontrol yang apa namanya mengukur yang sebelah mana itu? Ini sensor jaraknya. Oke. Jadi Terus benda, diarahkan ke apa itu? jadi nanti bendanya itu diletakkan di depan sensor jaraknya. Oke, taruh aja, taruh di situ. Misal ini. Semisal ini bendanya Bapak. Di balik itu yang bukan yang ini, yang bendanya itu yang jangan yang transparan yang di depan, di balik coba. Balik. Nah, jaraknya biar ini. Oke, terus sekarang tunjukkan HP-nya Ini berapa Bapak, itu? 11. Senti, betul. Bawa bawa penggaris. Bapak. Jadi 8 kan? 9. Ini jadi 8 Bapak. Ya, bergerak karena ya. Iya, Iya. benar Bapak, 8 cm. Oke. Ya, ya. Oke. Terus kalau dikaitkan dengan materi apa tadi? Konsep Tadi, berbanding. iya itu materinya kan konsep perbandingan. Jadi kita pakai misalkan dua benda yang diletakkan jaraknya itu berbeda. Jadi Ah, perbandingan jarak benda 1 dan benda 2. Itu materi kelas 7 SMP. SMP. Oke. Ya, selain mengukur jarak, ada lagi itu? Tidak ada, Bapak. Apa kesulitannya kemarin ketika nyoba? Errornya kemarin apa? Untuk kesulitannya tuh banyak Bapak. Seperti kayak codingannya tuh sering error, terus iya, portnya ada yang nggak cocok, terus sensornya ada yang bermasalah, terus ini apa lagi? Apa nih namanya ya? Oh, kabel. Kabelnya, kabel USB-nya juga susah nemu yang cocok, jadinya ribet, jadinya ganti-ganti kabel Bapak. Oke. Ya udah. Oke. Terus yang kelompok satunya lagi, kelompok 7? Permisi Bapak, ini yang kelompok 7 langsung di sini apa di Ada roomnya sini? sendiri. Kalau ada device yang lain, di device yang lain, kan Ada beda device. kelompok. Yang lain Bapak. Ya. Enggak maksud rakitannya sama. Sama, tapi codingannya berbeda Bapak. Atau yang kelompok 1 tunjukkan dulu codingannya di layar, layar laptopnya. Atau boleh share screen dulu yang kelompok 1. Oke, itu pakai port berapa ini? Yang mana portnya? Untuk portnya sendiri pakai yang COM 4. Untuk COM berapa? taruh, untuk codingannya itu sama dengan kelompok 7. Codingannya itu mengukur distance, jarak. Iya Bapak. Sama juga. Sama, tapi materinya itu beda. Pemanfaatan ininya beda. Tapi sama-sama untuk menghitung jarak. Ini sudah terakhir ini ya, baris ke itu.
Sudah Iya. mentok? Ini Bapak sudah mentok. Oke, ya udah. Oke, ganti kelompok 7 dah. Terima kasih. Mana kelompok 7? Di room 7, Bapak. Gimana? Di room 7. Oh iya, maaf. Sorry. Bentar. Lupa saya. Oke. Marcelia ini kelompok berapa? Kok nggak masuk ke room? Oke, kelompok 7 ya. Iya, Bapak. Oke, bisa mana? Ntar saya pin dulu ya. Oke. Sama dengan kelompok 1. Iya, untuk IoT-nya sama dengan kelompok 1, tapi pemanfaatan untuk materinya itu berbeda. Gimana yang ini? Kelompok 7. Jangan gerak-gerak. Stay. Jadi untuk yang di kelompok 7 ini codingannya sama seperti ini. Untuk codingannya sama. Jadi di bagi define yang di baris ke-6 ini itu berisikan template ID dari Blink. Nah, template ID dari Blink ini itu didapatkan dari Blink yang sudah dibuka. Blink yang sudah dibuat di sini. Nah, bagaimana cara melihat seperti template ID kemudian token itu ada di developer zone. Dan di developer zone ini kita klik di mana program yang sudah kita sambungkan dengan IoT kita. Nah, di sini akan muncul template ID-nya dan juga namanya. Dan yang tertulis di sini itu akan ditulis di bagian codingannya. Kemudian ini adalah tokennya yang juga didapatkan dari Blink tadi. Kemudian untuk WiFi dan passwordnya itu dituliskan di sini. Dan di sini itu menggunakan. Kosannya sama. Kenapa, Bapak? Kosannya sama. Kosan? Tempat kosnya sama. Oh, berbeda. Ini hotspot pribadi. Oh, oke. Iya. Aku pikir ini apa? Wifi-nya kos. Oh iya. Nah, kemudian untuk biasanya kalau misalnya mencari codingan di ChatGPT atau di Google itu biasanya errornya tuh di bagian yang di sini, di mana ya di pinnya. Nah, pin yang menggunakan sensor ultrasonik ini itu menghubungkan pin trigger itu dengan D2. Nah, biasanya kalau di codingan yang ada di ChatGPT itu D5 atau D6 dan itu akan menyebabkan keeroran. Nah, apabila nanti saat di-upload itu error di bagian seperti nyuping atau apa, itu berarti ada masalah di bagian library. Di bagian library itu adalah yang di sini. Nah, seperti ini.
Nah, jika ada error, maka kita harus menginstal terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di sini sesuai dengan letak errornya. Namun apabila yang muncul itu adalah fatal error, itu berarti ada masalah di bagian WMOS. Entah itu yang WMOS-nya konslet atau mungkin peletakan kabelnya itu tidak sesuai dengan pin-nya. Sempat lalu terjadi. sempat terjadi. Apa kabel atau partnya yang bermasalah? Yang pertama itu masalahnya itu di portnya. Ternyata yang bermasalah itu adalah kabelnya, jadi sempat mengganti kabel. Kemudian setelah portnya itu sudah tidak bermasalah, itu ada masalah di library-nya, di mana ada bagian yang masih belum diinstal. Lalu setelah library-nya sudah dibetulkan, itu ada di fatal error atau di kabelnya itu salah menyambungkan pin-nya itu salah. Harusnya di pin berapa? Harusnya untuk yang VCC itu disambungkan dengan 5 volt, kemudian bagian trigger itu beda voltase ya. ya. Oke. Nah, sekarang fungsinya. Materinya apa tadi? Fungsi jarak. Iya. Oh, nilai mutlak. Nilai mutlak itu gimana ceritanya? Ini nih, ngomongin dulu ya, ngomong dah. Sensornya di Ini sana. kan nilai mutlak, Bapak. Jadi semisal Agak kedengaran, agak keras, ke deket. Jadi semisal kita meletakkan benda A ke depan sinar ultrasoniknya itu akan didapatkan hasil 15 cm ini. Kemudian kita meletakkan lagi benda yang B, yaitu hasilnya kan 26. Kemudian kita kurangi hasil benda A dan jarak antara benda A dan benda B, yaitu kan 16 dikurangi 26. Hasilnya kan negatif 10. Negatif. Ya, lalu kita mutlakkan menjadi positif 10. Oke, ya konsepnya oke udah. Itu tadi dibatasi sebentar codingannya ya, di baris ke 21 ya. Iya. Di setting maksimumnya 400 cm. Iya, 400 cm. Coba kamu arahkan kira-kira kalau lebih 40 gimana dia? Ya, kan 80. Itu udah lebih. Satu penggaris lebih sedikit ya. Kamu mundurkan aja, benda itu mundurkan sampai mentok di 40. Kameranya diem, ya, kameranya diem, bendanya aja yang bergerak. Oh, itu bisa sampai 50, itu senti. Ya, ini 400 cm, jadi 4 meter. Oh, 400 apa? Bentar, in apa itu? Oh, in cm. Diganti coba. Oh, kalau diganti harus ini dulu ya. Iya, ganti codingan di bagian blink juga. Atau gini, arahkan ke daerah yang bebas, ya, kemudian mundur sampai lebih dari 4 cm, 400 cm, 4 meter. Enggak mendet ya. 300 389 395 400 mentok ya. Nggak bisa lebih ada ya. Dan untuk keakuratan dari pengukuran jarak menggunakan IoT ini itu tidak dapat akurat Bapak, karena memang ada galatnya dan biasanya itu untuk menentukan jaraknya itu menggunakan kalibrasi dengan menghitung jumlah galatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin dipaskan seperti 15 cm, berapa itu tidak bisa. Oh, ya. Jadi atau di codingannya itu sebentar, ada nggak yang menentukan
Diturunkan coba codingan baris 28 ya. Atau sebelumnya. Jadi ini kan kamu menentukan 400 kan in centimeter. Bisa nggak diganti in milimeter? Dinaikkan dulu, dinaikkan sampai baris kode 1. Berarti nanti diupload ulang, Bapak. Oh, enggak maksud saya nyari dulu kenapa itu. Bukan di situ. Ya, gini ya. Nah, itu kan sudah kamu tentukan. Ada nggak di atas yang menentukan bahwa itu dalam sentimeter dan bisa dirubah ke selain sentimeter? Oh, di blink. Bentar. Oh, ini. Ini yang atas float jarak itu sonar yang ini. pin cm itu ya. Oh, iya. Jadi itu kalau yang ini kan print learn ini namanya cuman mencetak tulisan cm yang baris 33 ya. Jadi baris 31 itu menulis jarak in English ya, distance. Nah, yang dicetak oleh jaraknya yang berubah-ubah itu adalah variabel yang tulisannya serial dot print dalam kurung jarak. Jarak ini yang berubah-ubah. Kemudian di belakangnya itu 33 itu adalah sentimeter. Ya. Jadi coba sekarang kamu ganti float jarak ping garis bawah mm. Oke, berarti nomor 33 in mm ya. Oke, coba ini ulang. Berarti diupload ulang ya, Bapak? Ya. Apa namanya? Apa dicoba? Apa dicoba? Upload ulang. Ya, sambil dicoba ya, saya ke kelompok lain ya. Iya, Bapak. Oke, kalau sudah nanti bisa kelompok 2. Inggih, Bapak. Ditampilkan. Oke. Sebelumnya mohon izin Bapak. Jadi karena keterbatasan IoT-nya itu, jadi kami bergabung dengan kelompok 6 yang awal tadi. Programnya sama tidak? Mohon maaf, bagaimana Bapak? Sama tidak dengan kelompok 6? Untuk program Arduino-nya itu sama, tetapi untuk penggunaan pada materinya itu berbeda. Karena dari kelompok kami itu menggunakan materi kelas 8. Oke, silakan ditunjukkan. Kelompok kami sudah membuat laporan Bapak, izin share screen nggih. Iya. Jangan lupa presensi ya. Baik, jadi kelompok kami itu Sama dengan yang tadi, coba view, klik view, atas, menu. Ya, kita. atas, kanan. Ada view ini. Home, insert, back layout. Ini, oh ada di Kanannya review. View. Ini loh.
Sudah dan ujung-ujungnya. Nah, itu. Set. Bawah. Di depan. Nah, Back view terus. Back width. Oke, lanjut ya. Tentang pola bilangan. Bilangan. Jadi, Oke. untuk kita itu menggunakan IoT-nya itu dengan sensor DHT, yaitu suhu dan juga kelembapan. Jadi, Ah, nanti hasil dari suhunya itu akan kami buat sebagai pola bilangan, dan nantinya kami akan menghitungnya menggunakan beberapa rumus dari pola bilangan. Oke, ini Fibonacci dibahas di SMP? Jadi dari kelompok kami itu nantinya akan menggunakan yang pola bilangan aritmatika saja, Bapak. Oke, ya, lanjut. Ini proses pembuatannya sama Lanjut, dengan skip aja yang ini. Skip. Sampai ke, nah ini, yang tadi ya sama. Terus, oke, ini kan, nih, lanjut. Pin yang dipakai D5. Oke. Terus, oke, terus temperatur sama humidity ya. Oke, V0 sama V1. Oke, oke, terus. Terus yang ini HP-nya. Iya. Bisa nggak? Ya. Arahkan ke boardnya ya. Kamera arahkan ke board. Pakai kamera atas gitu ya. Mana? Oh, ini sebentar. Oke. Terus kaitannya dengan deret tadi gimana? Jadi kita analisis data survei terlebih dahulu. Kemarin untuk percobaannya kami mendapatkan suhu 29 derajat, 30 derajat, Ntar suaranya putus-putus. Suhunya untuk suhunya dari percobaan yang kemarin itu mendapatkan 29 derajat dengan kelembapan 98%, lalu 30 derajat dengan kelembapan 98%, hmm, suhu 31 derajat dengan kelembapan 98%, dan juga suhu 32 derajat dengan kelembapan 98%. Lalu dari data-data suhu tersebut, kami jadikan sebagai pola bilangan seperti berikut. 29,30, 31, 32, dan juga seterusnya. Lalu kami itu membuat semacam soal pola bilangan aritmatika, yaitu dengan menentukan suku ke-10 dari pola bilangan berikut. beda satu ya. Oke, Oke. Terus yang lalu kelembapan digunakan untuk
Lalu yang kelembapan itu karena datanya itu sama, jadi Tetap. kami tidak menggunakan kelembapannya Bapak. Karena kemarin dari percobaan itu kelembapannya sama 98%. Hmm, Hmm. Oke. Iya udah. Eh, ada lagi yang mau diceritakan? Lalu selain dengan pola bilangan aritmatika ini sebenarnya juga bisa kita hubungkan dengan darat aritmatika yaitu mencari jumlah sukunya. Jumlah Jadi suku ke misalkan ya. data Oke, jumlahnya Bapak. N suku pertama. Oke. Ya, kalau yang sebelumnya itu kita mencari Suku ke. nilai suku ke-10-nya. Nah, Kalau yang ini mencari jumlah jumlah sukunya. suku N suku pertama ya. Oke. Oke. Ya udah cukup. Saya pindah ke kelompok lain ya. Oh ya, Oke, Bapak. coba tanyakan. Yang sama dengan kelompok 3, kelompok berapa yang menggunakan board yang sama? Itu sama dengan punya kelompoknya berapa? Kelompok 5, maaf, kelompok 5. Nah, kelompok itu. Oke. Kelompok 5 kemarin sudah. Kelompok 3 kemarin sama dengan kelompok 4. Tidak ada, Bapak. Oh, Yang sama sendirian. itu cuma ada 2 kelompok. Kelompok 2 sama 6, 5 sama 1 sama 7. Yang lainnya Sendiri. sendiri-sendiri, Bapak. Oke. Saya pindah. Oke, kelompok 4 ya. NJ Bapak. Satu aja yang nyala ya. Oke. Diarahkan ke device-nya yang mana? Oke, saya pin ya. Background-nya kenapa gelap itu? Ini di meja Bapak. Ya, teman-temannya kok enggak tadi? Mejanya beda. Kamu gini. Atau ditampilin lampu ya. Oke, nah. Oke, ceritakan coba ini. Ada suara dengung, ada yang masih nyala Kak, suaranya. Oke. Ya, silakan. Share screen codingannya. Oh, baik, Bapak. Saya izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Baik. Pakai D5. Oke. Jadi sensor yang kami gunakan di sini itu adalah sensor DHT11. Yang fungsinya untuk menghitung kelembapan dan suhu udara di sekitarnya. Lalu yang kami fungsikan di sini untuk codingannya, dia akan menghitung suhu dan kelembapan di ruangan yang ditempati itu tiap beberapa detik. Di sini saya menghitungnya setiap 2 detik sekali. Jadi ketika ini saya upload, untuk sebelumnya Bapak mohon maaf, kami masih menggunakan di Arduino saja, karena tadi kemarin saat dicoba untuk menggunakan Blink,
itu masih terkendala karena data yang diupload oleh sensornya itu tidak bisa tersambung di Brink, hanya bisa di Arduino saja. Oke. Ketika codingannya sudah terupload, di sini kami melihat datanya itu lewat serial monitor. Ini bisa diakses di tools, lalu di serial monitor atau bisa dengan kontrol plus shift plus M. Hmm. Itu juga bisa di shortcut sini. Nah, setelahnya akan ditampilkan data yang diperoleh oleh sensornya per detiknya. Di sini pada 2 detik pertama itu humidity atau kelembapannya itu Kelembapan. 48% dan temperaturnya itu 28,00 derajat Celcius. Dan karena kami ini di ruangan ber-AC, kelembapan dan suhunya itu Relatif stabil tetap. Bapak dan konstan. Jadi perubahannya hanya sedikit. Di sini ada sedikit perubahan dari 49 ke 48. Dan tadi kami juga sempat em, menjalankan itu kelembapannya bisa naik sampai 52%. Bentar, itu tadi ada yang kelembapannya 98. Kelembapan itu kan 40 Bapak. Kan enggak, yang bukan yang di kelompok lain. Itu oh berarti kan kandungan apa? Kelembapan udara itu banyaknya apa? Kandungan air. iya, kandungan air di ruangannya. Kenapa lebih kecil di ruangan ber-AC? Kalau suhunya tadi 29 Oh sampai iya, 32 lebih untuk tinggi. ini Bapak eh batasnya itu tidak 0 sampai 100 yang saya masukkan dalam codingannya itu hanya menghitung 0 sampai 50. Jadi apa namanya? Hitungannya itu di 48 kalau sama kelompok lain tadi itu bisa sama dengan 98 juga karena 2 beda kali. batas maksimalnya. Oh, oke. Ya kalau persen 100 Mas, jangan dibatasi 50. Iya Bapak, ada Ya, kendala tadi waktu menginput 100%. Jadi kami coba dulu di 50% dan ternyata yang berhasil di 50%-nya. oke. Nah, sekarang kaitannya dengan pembelajaran. Untuk kaitannya pembelajaran akan dijelaskan oleh eh, anggota saya. Oke, silakan. Ini apakah bisa saya berhentikan share screen-nya Bapak? Ya, cukup dah. Terima kasih. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang hubungannya dengan materi. Jadi kebetulan kelompok kami mendapatkan materi di kelas 10, di kelas 10. Kemudian kami memilih materi persamaan linear. Jadi misalkan tadi sudah didapatkan data untuk suhunya itu 29, 30, 31 dan 32. Kemudian itu jika di ruang itu apa? Di ruangan yang pertama, di dalam ruangan itu semisal datanya itu suhunya itu 30 dan 32 derajat. Nah, misal di luar ruangan itu suhunya 29 dan 31 derajat. Kemudian yang di dalam ruangan itu dimisalkan dengan variabel A dan yang di luar ruangan dimisalkan dengan variabel B. Tapi jika itu diselesaikan dengan menggunakan SPLDV itu tidak bisa diselesaikan karena belum cukup informasi untuk A dan B-nya. Maka untuk ini kita menyelesaikannya menggunakan metode grafik. Jadi suhu-suhunya tadi digunakan sebagai titik untuk memplot penyelesaiannya. Jadi misalnya di dalam ruangan tadi datanya 30 dan 32, maka koordinatnya titik A atau titik yang ada di dalam ruangan itu X-nya 30 dan Y-nya 32. Kemudian yang di luar ruang yang di iya, yang di luar ruangan itu 29 dan 31. Sehingga nanti diplot. Nah, ternyata suhu yang ada di dalam ruangan dengan suhu yang ada di dalam ruangan itu bisa ditarik garis sehingga
saling saling nyambung satu sama lain. Jadi kedua titik itu berada di satu garis yang sama. Nah, di situ kita menerapkan konsep persamaan linear. Jadi 29 dan suhu di dalam ruangan dan suhu di luar ruangan itu sudah sudah menerapkan konsep persamaan linearnya itu. Kemudian untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita menggunakan gradien. Kita mencarinya menggunakan gradien dengan menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sehingga didapatkan gradiennya itu 1 dari data yang kita ambil. Kemudian kita mencari persamaan umumnya, persamaan garisnya itu dengan menggunakan Y1 dikurangi M dikali X1. Untuk data yang kita ambil itu didapatkan persamaannya Y sama dengan X dikurangi 1. Sehingga output yang kami dapatkan di sini itu ternyata suhu di dalam ruangan dan di luar ruangan atau suhu-suhu yang kita dapatkan itu ternyata saling linear. Dan kita juga bisa memperkirakan suhu di luar ruangan ataupun sebaliknya jika kita mengetahui salah satu suhu di ruangan tersebut. Jadi misal kita mengetahui suhu di dalam ruangan itu 19 derajat. Nah, kita bisa memperkirakan suhu di luar ruangan tanpa kita mengambil data di luar ruangannya langsung. Seperti itu, Bapak. Bentar, konsepnya saya agak agak sulit memahaminya. Jadi gini, Mbak, apa namanya, kalau memang mau mengaitkan antara dua variabel, itu mungkin bisa gini, di satu tempat, tetapi waktu terhadap suhu. Jadi kalau digambar dalam grafik, sumbu X-nya itu T. Ya, menit ke-1, T1, menit kedua, T2, T3, T4, T5 gitu ya. Nah, suhu, sebentar, suhu itu pakai apa? Celsius. Ya, berarti 1 sampai, harusnya sampai 90 sih ya. Nah, itu ditentukan berdasar perhitungan pada menit ke-1 ketemu berapa, pada menit kedua ketemu berapa, gitu ya. Nah, itu di satu tempat yang sama, tidak perlu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, nanti apa namanya, kalau mengarah ke prediksi itu sudah lebih canggih lagi itu apa namanya di perguruan tinggi itu. Nah, jadi untuk yang SMP cukup lah. SMP atau SMA? SMA kelas 10. Oke, SMA itu cukup apa namanya membahas bagaimana dari T1 suhu 1 ya, misalkan ya. Itu kan berupa koordinat ya. Nggih. T1 berarti 1,28 katakanlah ya. Nggih. 28 derajat dengan T10. Ya, T10 10, anggap aja naik ya, 29 atau 30 atau 31. Nah, itu kan sudah 2 titik ya. 1,28, 10, nah, itu kalau sudah ketemu 2 titik, itu kan sudah bisa menentukan persamaan garis. Garisnya itu kan sudah tertentu. Ya, jadi garis yang melalui 2 titik itu pasti sudah hanya satu garis ya, tidak mungkin ada beberapa garis. Kecuali kalau garis yang melalui 1 titik itu pasti banyak garisnya. Itu lebih mudah diterima ya. Ya, jadi itu saran saya. Diusahakan untuk ya tidak memprediksi ya. Prediksi itu biasanya diajarkan di perguruan tinggi ya. Jadi oh ini nanti apa pakai statistik ya, inferensial. Oke. Cukup ya. Saya ke oh ya kelompok berapa yang belum ini? Kurang tahu. Kurang tahu Bapak. Ini jadinya kelompok kita apa?
Ya, kelompok ini belum ya. Kelompok ini belum atau sudah? Belum. Oke, satu kelompok lagi ya ini ya. Ya, silakan. Baik Bapak, untuk kelompok 3 ini kami membuat program pengukuran volume dengan menggunakan sensor ultrasonik. Boleh share screen codingannya, Mas? Kami gunakan kamera HP nggih, Pak? Boleh? Ya, silakan. Ntar Di saya sini pintar. Jangan miring. Ah, gitu. Ya. Oke. Scroll ke bawah. Bentar. Serial itu apa, Mas? 5.200 itu? Oh, yang ini Bapak, untuk Ya. yang di pojok di sini. Kayak kecepatannya gitu Bapak. Kegituan. Salah. Atas ini. Ya Allah. Untuk yang hasil di serial monitornya niku. Terus. Nggih, yang niki Bapak. Oh, itu. Nggih. Ya. Apa? Kecepatan ya? Bukan? Nggih, kayak dayanya gitu mukanya Bapak. Ya, terus lanjut ya. Itu masih ada ya? Oke. Nggih. Distance ya, jarak. Terus water apa tadi? Water apa? Ketinggian air. Ketinggian air sama volume air. Ya. Coba Pak. Oke. Nah, sekarang tunjukkan itunya. Ada displaynya. Kalau enggak, pakai serial monitornya itu ya. Nggih, niki Bapak serial monitornya. Sebentar. Oke. Kameranya beda dengan yang ini ya. Yang mana yang saya pin dua-duanya? Kedua-duanya. Yang ke device-nya mana? Yang Pakai punyanya punya siapa? Maharani Bapak. Maharani. Yang Maharani Bapak. Atau Maharani kan ini codingannya. Terus yang ini yang ke device-nya di ininya ke board-nya. Oh ini. Dwi Ani ya. Oke. Terus contohnya misalkan apa pakai gelas. kami menggunakan gelas plastik Bapak. Terus hati-hati. Di sini tuh tidak terbaca sensornya. Sensornya tuh tidak terbaca. Dan di sini tuh hanya kebacanya itu maksimum dari ketinggian dari airnya itu sama maksimum dari volumenya. Sedangkan kalau kita semuanya saya mencoba kayak mendekatkan tangan saya gitu ke sensornya Bapak, ternyata tidak terbaca. Tidak terdeteksi untuk sensor ultrasoniknya Bapak. Sebentar. Ini apa codingannya boleh saya tutup dulu ya biar ininya zoom-nya ini ya. Ada agak gede. Coba airnya gimana tadi?
Harusnya bagaimana? Ditaruh di atasnya. Harusnya itu kalau oke, seperti ini Bapak. Lalu nanti terbaca gitu. Terbaca kalau nanti tingginya antara antara tinggi air ini itu terbaca, lalu volume air ini juga terbaca. Pakai rumus berarti itu. Ada rumusnya. Oke, ada rumusnya. Di sini tuh rumusnya yang ini, yang volume itu luas alas dikali dengan tinggi anunya. Itu Tinggi kan airnya. semakin, karena kamu jarak, berarti itu kan pengurangan. Oke, ada pengurangannya juga untuk mengukur tingginya, Bapak. Ya, ketika Ini jaraknya untuk mata ini semakin dekat, berarti tingginya yang semakin tinggi, semakin bertambah. Oke. Iya benar ya, ini semakin dekat. Iya. Permisi Bapak, ini ternyata untuk sensor ultrasoniknya sudah terdeteksi. Coba ditunjukkan. Ini Mana tadi? Kondisinya Yang mati. ini. Tuh. Oke, bentar. Ini lah ditunjukin. Ini semakin iya. dekat. Oh, Nah, pakai ini HP ya. udah Bentar. lampunya Anu aja Mas, apa HP-nya di landscape, tunjuk fokus ke yang bawah. Nah, oke. 10 apa itu? 10 cm. Iya, Oke, itu Bapak. maksimal dari tinggi airnya. Itu tadi nggak bawa air lagi atau airnya dikurangi? Ini kami sensornya yang dinaik turunkan, Oh, Bapak. sensornya dinaikkan. Coba ke bawah Ini itu. jika dinaikkan, kalau ke bawah lampunya mati, Bapak. Bukan. Ininya, apa codingannya? Ketika kamu sensornya kamu naikkan, codingannya mana? Berubahnya di mana? Jadi jangan terlalu bergerak. Sini enggak sih? Sensornya kamu naikkan, codingannya kan di monitornya harusnya berubah. Enggak, tapi di sini tidak berubah, Bapak. Cuma lampunya saja yang berubah, bisa mati dan hidup. Lampu indikatornya. Enggak, indikatornya. Oke. Jadi dilaporkan ya, ditulis Enggak, ya. Bapak. Oke, Enggak, Bapak. sementara cukup sampai di sini ya. Saya ada kegiatan lain ya. Jadi Enggak, Bapak. kelompok yang lain nanti silakan japri saya untuk ditentukan kapan waktunya ya. Enggak, Bapak. Jangan lupa presensi. Enggak. Enggak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya.